Ada yang bisa bantu saya? Oh ya, silakan. Coba ini ya, kita diskusi Pak ya. Terima kasih dokter. Saya Muhammad Jarkasi. Pertanyaan saya, kenapa tidak melalui tahapan darurat sipil dulu, kenapa darurat militer? Karena darurat militer menurut pandangan kami dari sudut pandang hukum itu juga sudah endingnya. Berarti negara ini dalam keadaan amat sangat darurat hingga sipil sudah tidak diperlukan lagi. Demikian pendapat dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Mulai hidup ya. Darurat sipil itu kita sudah lakukan 98 ya Pak ya. Ya, betul kan? Darurat sipil 98, pembentukan pemisahan kepolisian dengan militer tahun 2000, ya dengan TAP MPR, Undang-Undang Kepolisian 2002. Kondisi militer sebelum tahun 98 itu dianggap gagal total, berantakan dan diktator Pak ya. Ya. Sekarang saya mau tanya sedikit aja. Kita bandingkan antara 98 sebelumnya Orde Baru dengan hari ini. Mana lebih jahat Pak? Saya mau tanya, mana lebih jahat? Sekarang. Kalau kita sudah melalui darurat sipil 98 terus 2000, 2002, 2005 untuk membentuk darurat sipil yang lebih manusiawi ternyata gagal dan lebih jahat, apa masih pantas kita teruskan? Pembentukan militer adalah bukan kudeta. Ingat Pak, darurat militer itu bukan kudeta. Tapi bagaimana membenahi sebuah negara dengan meriset ulang. Shalom. Selamat pagi menjelang siang kepada semua anak-anak saya, kawan-kawan saya, sahabat saya, dan senior-senior saya. Ya, kita bisa bersama-sama menikmati hari yang berbahagia pada hari ini. Juga yang saya sangat hormati, saya banggakan kawan-kawan saya, mantan Jaksa Agung Mujami Merah Hakim, Bapak Bambang Suristomo, putranya Bung Tomo, Ibu Virgo Simamura, orang yang mengikuti saya sejak awal, dan kawan-kawan semua. Yang saya hormati, saya banggakan Ibu Rektor beserta jajarannya dan para guru besar. Dan yang tidak dapat saya ucapkan dengan kata-kata adalah terima kasih saya kepada para panitia yang telah dapat menjalankan acara ini dengan begitu baik. Kepada anak-anak saya yang pasti sangat berbahagia, dan juga mungkin ada senior saya. Dari anak-anak yang di wisuda atau teman-teman yang di wisuda, ada yang lebih tua dari saya? Ada nggak? Yang lebih dari 64 tahun hari ini? Ada? Berarti saya masih lebih senior dari kalian semua ya. Dan kepada yang pasti juga sangat berbahagia, ibu bapak, para pendamping yang menyaksikan orang-orang kesayangan kalian mendapatkan satu penghargaan atas prestasi akademik mereka dalam mempersiapkan masa depannya dengan lebih baik di negara yang sedang kacau balau ini. Saya selalu protes sama Pak Bambang Suristomo ya. Saya protes sama ayahanda beliau, pahlawan revolusi yang membawa Indonesia merdeka
Ya betul ya, membawa Indonesia merdeka kan. Bung Tomo salah satunya. Tapi selalu saya sampaikan saya sangat menyesalkan. Karena kita rakyat ini, rakyat Indonesia, kita hanya diajak sampai di pintu gerbang kemerdekaan. Betul nggak? Kita diajak masuk nggak ke ruang kemerdekaan? Nggak diajak kita. Yang masuk mereka-mereka aja ini kan, elit-elit politik ini. Kita disuruh tunggu di depan pintu gerbang kemerdekaan, melihat mereka di dalam ruang kemerdekaan. Sampai hari ini. Makanya saya suka tanya, tadi kan merdeka ya. Saya mau tanya, merdeka itu apa sih? Saya dokter hukum, banyak dokter hukum juga yang jadi sahabat saya hari ini, sama-sama dokter hukum dan ahli hukum, dan yang lain-lain, sarjana lain. Saya mau tanya, kemerdekaan itu apa sih? Apa makna dari sebuah kata-kata kemerdekaan? Yang paling pokok aja deh, apa sih merdeka? Bebas dari rasa takut, betul nggak? Bebas mengeluarkan pendapat, mempunyai persamaan di segala bidang dengan siapapun. Kalau bapak-bapak baca atau nonton dalam YouTube atau podcast saya ya, mungkin sedikit saya sampaikan di sini ya. 4 kali saya diwawancara. Saya salah satu yang mendukung darurat militer. Kondisi hari ini saya dukung penuh darurat militer, termasuk di sini. Ada yang bisa kasih saya pendapat, mungkin yang bisa merubah pandangan saya. Kenapa saya harus mendukung darurat militer? Ada nggak yang bisa bantu saya? Kita terbuka, nggak apa-apa. Di sini kalian adalah sahabat saya, anak-anak saya yang saya butuh masukan-masukan juga. Mungkin saya salah. Kenapa saya mendukung darurat militer? Ada masukan? Kita terbuka, nggak apa-apa. Dikasih ininya, mic-nya kalau ada yang bisa kasih masukan juga untuk saya. Di mana salah saya mendukung darurat militer pada hari ini? Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya yakin juga pejabat-pejabat di pemerintahan ya. Kenapa seorang Rudiono mendukung darurat militer di sini? Di negara Indonesia pada hari ini. Kan banyak yang mengaitkan dengan Orde Baru kan. Banyak aktivis-aktivis juga. Saya pun mantan aktivis. Banyak kawan-kawan saya dari aktivis-aktivis juga. Tapi saya sangat menyesalkan bahwa aktivis atau kegiatan yang kita lakukan 98 itu jauh panggang dari api. Penyelewengan terhadap reformasi itu sangat tinggi. Banyak yang tidak mengakui juga dari teman-teman. Sering kita berdebat. Tapi selalu saya sampaikan, kita jangan hanya karena kesalahan kita, kebodohan kita, terus kita bermunafik ria membenarkan sebuah kesalahan yang kita buat. Ada yang bisa bantu saya? Oh ya, silakan. Coba ini ya, kita diskusi Pak ya. Terima kasih dokter. Saya Muhammad Jarkasi. Pertanyaan saya, kenapa tidak melalui tahapan darurat sipil dulu, kenapa darurat militer? Karena darurat militer menurut pandangan kami dari sudut pandang hukum itu juga sudah endingnya. Berarti negara ini dalam keadaan amat sangat darurat hingga sipil sudah tidak diperlukan lagi. Demikian pendapat dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Mulai hidup ya. Darurat sipil itu kita sudah lakukan
98 ya Pak ya? Ya, betul kan? Darurat sipil 98, pembentukan pemisahan kepolisian dengan militer tahun 2000, ya dengan TAP MPR, Undang-Undang Kepolisian 2002. Kondisi militer sebelum tahun 98 itu dianggap gagal total, berantakan dan diktator Pak ya. Ya. Sekarang saya mau tanya sedikit aja. Kita bandingkan antara 98 sebelumnya Orde Baru dengan hari ini. Mana lebih jahat Pak? Saya mau tanya, mana lebih jahat? Sekarang. Kalau kita sudah melalui darurat sipil 98 terus 2000, 2002, 2005 untuk membentuk darurat sipil yang lebih manusiawi ternyata gagal dan lebih jahat, apa masih pantas kita teruskan? Pembentukan militer adalah bukan kudeta. Ingat Pak, darurat militer itu bukan kudeta. Tapi bagaimana membenahi sebuah negara dengan meriset ulang sebuah pemerintahan yang kacau balau, pemerintahan yang sudah tidak jelas mana hukum, mana kekuasaan. Kita diklaim sebagai sebuah negara hukum, betul? Ya, orang-orang hukum sini kan. Kalau negara hukum itu patokannya apa Pak? Hukum dan konstitusi, betul? Apa ada hukum dan konstitusi kita yang berjalan? Enggak ada. Bapak-bapak yang jawab. Yang berjalan adalah kekuasaan dan kewenangan. Betul nggak? Apa masih pantas kita sebut ini sebagai situasi kekuasaan sipil? Eranya sipil. Apa ada kekuasaan sipil mempunyai pasukan? Ada nggak sipil punya pasukan? Tidak ada. Nggak apa-apa kita politik. Saya udah dipesenin tadi kan. Tapi nggak apa-apa, saya ingin bicara sedikit saja. Ya, saya ingin sedikit saya bicarakan bahwa saya adalah salah satu pencetus bagaimana darurat militer harus mengambil alih bangsa kita dan memperbaiki, bukan kudeta. Beda. Darurat militer adalah bagaimana kita menenangkan situasi dan meriset ulang kekuasaan ini dari keserakahan sekelompok orang yang mengatasnamakan kekuasaan sipil, tapi pada ujungnya dengan menggunakan kekuasaan dan kewenangannya merampok atas dasar hukum dan konstitusi. Apa Bung Karno dulu mengatakan perjuangan kalian, perjuangan kita setelah kemerdekaan ini lebih berat daripada melawan penjajah bangsa asing. Kenapa? Ayo, bisa ada yang bantu saya jawab? Bisa ada yang bantu saya jawab? Kekuasaan bangsa asing merampok, menjajah bangsa ini dengan kekuatan militer yang masih bisa dilawan oleh bangsa kita. Penjajahan dan perampokan oleh bangsa sendiri sulit untuk bisa kita keluar dari kekuasaan mereka. Kenapa? Penjajahan oleh bangsa sendiri, mereka menggunakan aturan hukum dan konstitusi. Mereka mengatasnamakan hukum dan konstitusi yang apabila kita sebagai rakyat melanggar, mereka dengan mudah mengatasnamakan hukum, konstitusi dan peraturan itu untuk mengambil kita. Betul nggak? Oke, udah kita sudah selesaikan, udah cukup sampai di situ. Ya. Karena hari ini hari yang berbahagia buat kita semua, termasuk buat kalian ya. Saya ingin membuat sebuah memori tentang hari ini untuk kalian dan keluarga Bapak Ibu atau orang-orang yang mengasihi kalian. Ya. Kalau boleh saya ingin kita sama-sama nyanyi satu yang mudah-mudahan bisa masuk ke dalam sanubari kalian untuk terus dinyanyikan nanti setiap saat. Kalian ingat orang tua, ingat saudara, atau orang tua ingat anaknya. Ya. Coba saya minta, I'm still waiting at the door. Ada yang pernah dengar lagu ini? Ada yang nggak pernah dengar? Kalau ada kita nyanyi sama-sama yuk.
Ini adalah sebuah kisah bagaimana orang tua membiayai, mendidik, memberikan semuanya untuk anaknya, mengurangi makannya, menambah pekerjaannya, mencari uang untuk bisa mendukung semua kegiatan kalian. Tapi pada saat kalian sukses, menjadi hebat, menjadi orang, kalian tinggalkan orang-orang yang berjuang untuk kalian hanya karena ego dan merasa sombong karena kehebatan itu hanya berasal dari kalian. I built a home, my reason why I just talk to an empty sky. I'm still waiting at the door where your laughter is before. Every night I whisper, come back home, don't let me go. But silence is all I know. You wore your cap, I fix you tight. What your chase, you dream and fly. I gave you wings, I stay behind, but now you're gone. So each time I'm still waiting at the door when your footsteps touch the floor. Even then begin to fade, but the love is always there. Still alone, still afraid. I don't need not just one more day to hear you call, to hear you say. But I remember who you are. Wishes don't go that far. So I sing here these days, hot and tired, full of aches. Not for gold, not for fame, just the thought of your name. Still waiting, still the same. Satu pesan saya, ya. Ingat keluarga kalian dulu, jaga keluarga kalian, sayangi keluarga kalian. Berikan yang paling pertama dari kesuksesan kalian adalah kepada orang yang mendukung dan menyayangi kalian, orang tua kalian. Kalian mesti ingat, kalian ada di sini bukan karena kehebatan kalian, karena jerih payah mereka. Kalian bisa ada di sini. Ingat itu, ya. Jadi mesti tahu nih, kalian bisa hebat bukan karena pacar atau pasangan kalian, tapi karena orang tua kalian yang berjuang membuat kalian ada di sini pada hari ini. Saya titip pesan itu. Terima kasih.